Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 803. Pintu ke ruang tersembunyi Hanli tidak terbuka selama beberapa bulan. Selama waktu ini, Silvermon mencatat apa yang terjadi di luar, mencegah Hanli kehilangan kesempatannya untuk memasuki lembah Devil Fall. Dengan berlalunya hari, racun semakin menipis dan jumlah pembudidaya di dekat pegunungan Myriad Link bertambah. Selain itu, mayoritas dari mereka berkumpul di bagian tertentu dari kota Dawn Birch karena itu adalah kota terdekat dengan lembah Devil Fall. Semua berbagai pembudidaya yang mendapatkan medali iblis terjun semua hadir dan banyak dari mereka telah membuat tempat tinggal gua sementara di dekatnya saat mereka menunggu. Formasi mantra yang Hanli atur di luar kediaman gua bukanlah batasan kelas atas. Dengan demikian, ada banyak pembudidaya yang telah menemukan tempat tinggal gua Hanli dan ada beberapa yang bahkan ingin mengunjunginya. Tapi terlepas dari jimat transmisi suara yang telah mencapai batasan di luar kediamannya, tidak ada dari mereka yang diberi jawaban. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang tidak begitu senang pada kenyataan bahwa tuan kediaman gua tidak ingin melihat pengunjung, mereka tidak dapat melakukan apa-apa karena mereka tidak tahu siapa pemilik kediaman itu. Ada risiko menciptakan musuh yang tangguh. Namun, perilaku Hanli menolak tamu adalah pengecualian, bukan norma. Ada banyak pembudidaya yang tiba di sini, bangga dan sombong, tetapi di daerah paling berbahaya di surga selatan, mereka semua merasa perlu berhati-hati. Akibatnya, mereka membentuk kelompok kecil sekitar 5 orang atau bergabung bersama teman-teman mereka untuk memasuki lembah Devil Fall. Meskipun tidak ada banyak manfaat dalam mencari harta bersama dengan orang lain, jika sesuatu yang berbahaya terjadi, mereka memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup daripada jika mereka bepergian sendirian. Di bawah pola pikir itu, bahkan pembudidaya yang menyendiri dan tertutup mulai berusaha untuk berteman. Selama waktu itu, racun sudah mendekati titik hamburan dan Silvermon bertanya-tanya apakah sudah waktunya memanggil Hanli untuk meninggalkan ruang tersembunyi. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, pintu terbuka dan Hanli dengan tenang berjalan keluar. Dalam beberapa bulan dia diasingkan, Hanli telah memperhalus lebih dari 30 boneka berturut-turut dengan kura-kura dan boneka harimau yang dibagi sama jumlahnya. Sangat beruntung bahwa Hanli berhasil memperoleh sejumlah besar roh-roh binatang iblis tingkat tinggi pada masanya di lautan bintang yang terserak. Bahkan jika dia memiliki banyak bahan lainnya, dia tidak akan bisa membuat apapun tanpa jiwa yang kuat dan langka itu. Ketika Monarch of Soul Divergence melihat Hanli siap mengambil jiwa binatang setan tingkat tinggi untuk memperbaiki secara pribadi desain boneka yang dipelajarinya, dia tidak bisa tidak menyebut Hanli monster muda. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah ledakan itu. Ketika Hanli muncul, dia masih memiliki cukup bahan untuk menyaring lebih banyak boneka tetapi menganggap bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk lebih banyak, dan tidak akan ada perbedaan besar dengan beberapa boneka lagi. Karena Silvermon telah memberikan laporan kepada Hanli selama dia memperbaiki boneka, dia hanya mengangguk ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera tiba di ruangan gelap dan menyaksikan mayat iblis berdaulat dan melihat bahwa semuanya beres, sangat memuaskannya. Kemudian dia menarik mayat itu dan menyuruh Silvermon memasukkan lengan bajunya sebelum muncul dari kediaman guanya. Hanli segera berangkat dan tiba di puncak gunung kediaman guanya. Setelah duduk bersila, ia menyebarkan perasaan rohaninya dan perlahan-lahan menyapu melewati kediaman para pembudidaya gua di dekatnya. Dengan rasa spiritualnya yang kuat, bahkan pembudidaya Nascent Soul awal tidak akan dapat mendeteksi pencuri Hanli kecuali mereka penuh perhatian. Sebagai hasilnya, Hanli dapat merasakan semuanya dalam radius 50 km dengan pengecualian beberapa daerah dengan aura dan batasan yang sangat kuat. Tapi sesaat kemudian, Hanli membuka matanya dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Dia tidak menemukan siapa yang dia cari. Dengan beberapa pemikiran, Hanli kemudian bersinar dengan cahaya dan terbang menuju kota pasar terdekat. Mengingat keadaan saat ini, itu seharusnya sudah mengumpulkan cukup banyak keuntungan sekarang. Kota pasar terdekat dengan kediaman gua Hanli dibuka oleh klan pembudidaya besar dari negara bagian Dongyu. Klan telah melakukan ini selama berabad-abad dan dengan acuh tak acuh membuka kota pasar mereka meskipun ada berita perburuan harta karun di lembah Devil Fall. Akibatnya, bisnis berkembang karena munculnya sejumlah besar pembudidaya tingkat tinggi. Bahkan ada beberapa pembudidaya umum yang mengambil keuntungan dari racun tipis dan memanen sumber daya yang terekspos, berhasil menuai keuntungan tanpa niat memasuki lembah Devil Fall. Di dalam toko obat sederhana di kota pasar, sepasang pembudidaya putih berpakaian menunjuk ramuan obat dan membicarakannya dengan penjaga toko. Beberapa saat kemudian, ketiganya mencapai kesepakatan dan pasangan itu mengeluarkan setumpukan batu roh, sangat menyenangkan penjaga toko.
Kedua pembudidaya adalah satu-satunya yang berjalan di jalan pada saat itu. Remaja yang terpelajar itu tersenyum kepada rekan wanitanya dan berkata, "Junior Marshal Sister Yuan, keberuntungan kami ternyata cukup bagus. Setelah menghabiskan hanya sebentar di kota pasar ini, kami berhasil membeli cabang Gold Spirit. Anda telah mencari ramuan ini untuk sementara waktu. Anda bisa mulai memurnikan pil Breath Refinement. Ini karena batu roh yang senior Marshal saudara Bai pinjamkan kepada saya. Kalau tidak, aku akan melewatkan kesempatan itu." Wanita berpakaian putih itu memiliki penampilan yang sama, tetapi matanya cerah dan bersemangat, menambah sedikit daya tarik pada pesonanya. "Urusan Junior Marshal Sister adalah milikku juga, jadi ini sejumlah kecil batu roh bukan apa-apa." Meskipun pemuda berpakaian putih itu memang merasa sedikit sakit hati atas pembelian besar, ia mengenakan ekspresi kekaguman penuh terhadap wanita di sisinya. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan bibirnya dalam senyuman, tetapi tepat ketika dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, seseorang tiba-tiba muncul di jalan mereka. Dia segera mengangkat tangannya dan menembakkan seberkas cahaya kuning ke arah mereka. Dalam alarmnya, tangan pemuda berpakaian putih itu melintas dengan cahaya putih dan dia secara tidak sadar menangkap seberkas cahaya kuning di tangannya sebelum menemukan bahwa itu adalah medali perintah kuning yang bersinar. Pemuda itu mengenali medali dan mengangkat kepalanya untuk melihat Han Li dengan waspada. "Penulis Heaven Peak? Kamu senior Han?" Pemuda ini adalah murid Heaven Peak Bai Shujun, yang telah berusaha untuk menarik perhatian Han Li di masa lalu melalui Mu Peiling. Setelah Han Li tiba di kota pasar, ia segera menemukannya dengan perasaan spiritual dan bersuka cita. Melalui dia, Han Li harus dapat menemukan tuannya, Lu Weiying Sekte Heaven Peak. Namun, Han Li tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang orang ini dan memperlakukannya tanpa mempedulikannya. Tanpa sedikit kesopanan, dia berbicara dengan nada menindas, "Aku perlu bertemu tuanmu. Bawa aku padanya, rekan Daoist Bai." "Senior Han, Anda ingin melihat tuanku?" "Aku..." Setelah dengan cermat memeriksa jimat di tangannya, dengan hormat dia menjawab, "Ya, saya akan membawa Anda kepadanya." Han Li tidak lagi seorang pembudidaya Naschen Soul awal yang baru naik. Dia sekarang eksistensi setara dengan 3 pembudidaya Great Heavenly South. Ini telah menyebabkan Bai Shujun sangat menyesali tindakan kurang ajarnya dari masa lalu. Sekarang setelah dia memverifikasi medali komando, dia segera setuju dengan harapan meningkatkan kesan senior Han tentangnya. Adapun wanita di sisinya, dia memeriksa Han Li dengan sedikit heran. Dengan berkedip matanya, dia tetap diam. Di bawah bimbingan Bai Shujun, ketiganya meninggalkan kota pasar dan terbang ke arah timur. Setelah terbang selama lebih dari 1/4 jam, Bai Shujun membawa Han Li kembali ke pegunungan Myriadling. Setelah menuju beberapa puluh kilometer, mereka tiba di sebuah gunung kecil. Tatapan Han Li menyapu gunung, mengamati bahwa meskipun gunung itu kecil, itu tersembunyi dengan baik oleh pegunungan tinggi di sekitarnya. Setelah mengaktifkan mata roh cerah, Han Li mengungkapkan ekspresi termenung setelah menembus batu gunung. Pada saat itu, Bai Shujun mengeluarkan jimat transmisi suara dari jubahnya dan melemparkannya ke udara. Itu terbang ke batu gunung dalam seberkas cahaya berapi-api dan menciptakan serangkaian riak di seluruh dinding sebelum menghilang dari pandangan. Berdiri di sisi Han Li, pemuda itu dengan bersemangat menawari Han Li sebuah penjelasan. "Ini adalah tempat tinggal sementara tuanku. Ini sering disembunyikan dengan pembatasan sumi kecil." Dia memberi perintah kepada para muridnya bahwa kecuali itu penting, kami tidak akan mengganggunya. Bahkan Junior Marshal Sister Lu tidak dapat dengan giat membayarnya berkunjung selama waktu ini. Namun, karena senior Han telah mencari dia, itu pasti penting. Majikan saya pasti tidak akan memarahi saya. Ketika wanita itu mendengar pemuda menyebutkannya, dia mendengus dan memasang ekspresi tidak senang, tapi dia tetap diam di hadapan Han Li. Dia sudah menebak siapa Han Li. Sebagai keturunan Lu Weiying, dia tidak berani untuk tidak sopan di depan Han Li. Han Li melirik wanita di sisinya dan dengan santai bertanya, "Oh, nama keluarga Anda juga Lu? Bisakah Anda menjadi keturunan fellow Daoist Lu?" Wanita itu dengan manis tersenyum dan berkata, "Penatua Lu adalah paman buyut saya. Namun, saya telah mendengar reputasi terkenal senior untuk beberapa waktu." Han Li dengan lemah balas tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Cahaya azur menyala dari dinding di depan mereka, tiba-tiba membuka gerbang selebar 6 meter di dinding. Suara santai berbicara dari dalam, "Hehe, rekan Daoist Han, Anda akhirnya datang. Jika Anda tidak datang, saya harus secara pribadi pergi dan menemukan Anda. Silakan masuk, saya menunggu Anda di aula utama."
Han Li tersenyum dan tanpa kata-kata melangkah masuk. Bai Shujun dan wanita itu bermarga ragu-ragu untuk sesaat, tetapi ketika mereka berpikir untuk masuk, tuan mereka memanggil mereka. Kalian tidak perlu masuk. Saya punya beberapa hal untuk dibicarakan dengan rekan Daois Han. Anda dapat pergi dan menangani masalah Anda sendiri. Meskipun keduanya agak terkejut mendengar perintahnya, mereka tidak berani menentang dan dengan hormat mengakui dia sebelum terbang. Begitu Han Li memasuki gerbang batu, gerbang menghilang dalam sekejap cahaya biru, mengembalikan penampilan aslinya sebagai dinding batu. Sama seperti bagaimana Han Li telah menciptakan kediaman sementara interimnya sendiri, kediaman Gua Elder Lu dari Heavenpeak juga sama. Setelah Han Li berjalan melalui lorong sepanjang 60 meter, dia tiba di aula utama kediaman gua, sebuah ruangan batu yang lebarnya lebih dari 20 meter. Seorang pria tua berjubah abu-abu dengan wajah ramah dan seorang pria paruh-baya dengan topi tinggi sama-sama menunggunya. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum dan berkata, "Rekan Daois Han, kamu akhirnya tiba. Brother Han telah membuat kami menunggu cukup lama. Kami telah mengirim orang untuk mencari Anda untuk sudah sebulan. Sayang sekali Anda begitu tersembunyi. Karena kami bahkan tidak dapat menemukan jejakmu, kami pikir Brother Han telah berubah pikiran." Marquis Nanlong tersenyum pahit tetapi sedikit kebahagiaan bisa terlihat dari wajahnya. "Kamu juga tidak mudah ditemukan, mengingat betapa tertutupnya tempat tinggalmu." Han Li menghela nafas dan menjelaskan dengan tak berdaya, "Tidak lama sebelumnya, saya dimeteraikan dalam pengasingan untuk sementara waktu, jadi itu wajar bahwa Anda tidak dapat menemukan saya." Persis saat Han Li duduk, Marquis Nanlong memasang ekspresi aneh dan berkata, "Brother Han sama terkenalnya dengan matahari yang cerah. Anda tidak hanya menampilkan keterampilan yang luar biasa dalam pertempuran di perbatasan, tetapi saya mendengar Anda membunuh penatua jiwa yang baru lahir pertengahan dari sekte setan Kekaisaran Jin. Anda pasti telah menghabiskan sedikit usaha untuk menyembunyikan kemampuan Anda." Tidak mau mengungkapkan seluruh kebenaran, Han Li menggelengkan kepalanya dan dengan samar berkata, "Bukannya seolah-olah saudara Nanlong belum melihat kemampuan saya sebelumnya. Jika aku benar-benar memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, aku tidak akan harus melarikan diri dengan bingung dari dataran Moulan. Ketenaran saya saat ini hanyalah masalah keberuntungan. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, itu karena keberuntungan aku berhasil muncul di hadapanmu hari ini." Ketika Penatua Lu dan Marquis Nanlong mendengar Han Li, mereka tidak bisa tidak melihat satu sama lain dengan ragu. Dengan indera spiritual mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Han Li hanya pada tahap awal Naschen Soul. Demikian juga, mereka tahu bahwa Han Li tidak biasa, tetapi keduanya masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia mampu membunuh seorang pembudidaya setan di puncak tahap jiwa Mid Naschen. Namun, semua desas-desus tentang Han Li tersebar luas dan berbicara tentang prestasi luar biasa, banyak membingungkan kebingungan dua penggarap Mid Naschen Soul. Marquis Nanlong tertawa datar dan berkata dengan nada ironis, "Hehe, rekan Daois Han terlalu sederhana. Sejujurnya, semakin besar kemampuan Anda, semakin baik ketika kita memasuki lembah iblis. Kami berharap dapat menyaksikan kekuatan seorang kultivator yang setara dengan 3 penggarap besar surgawi selatan." Ketika Han Li mendengar ini, dia diam-diam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, ingin membatalkan masalah ini. Penatua Lu kemudian berbicara dengan suara khusyuk, "Brother Han, karena Anda telah mencari kami, sepertinya Anda telah menaruh beberapa pemikiran dalam proposisi kami. Apakah Anda bersedia memasuki lembah bersama kami dan membunuh Ancien Flamethod bersama-sama?" Begitu orang tua itu selesai berbicara, Marquis Nanlong juga menatap Han Li dengan ekspresi serius. "Saya tidak ingin melepaskan kesempatan emas seperti itu, tetapi ada sesuatu yang harus saya tanyakan sebelum saya mengambil keputusan," jawab Han Li dengan sangat tenang. "Bagaimana kita akan membagi harta yang kita temukan di antara sisa-sisa pembudidaya kuno? Jika jawabannya dapat diterima, saya akan mengambil risiko menerima perjalanan ini." Meskipun dia yakin untuk memasuki lembah Devil Val dengan satu atau lain cara, dia tidak akan mengungkapkan niatnya dan mengizinkan mereka untuk menegosiasikan kondisi. Tidak diketahui berapa banyak keduanya telah membahas masalah ini sebelumnya. Karena pria tua itu segera menjawab, "Jika kita dapat memperoleh harta dengan lancar, bagaimana kalau kita membagi secara merata?" Han Li tidak segera menjawab atau mengungkapkan ketidakpuasan. Sebaliknya, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan menjawab, "Ini adil. Lagi pula, tanpa kalian berdua untuk memandu jalan, saya juga tidak akan bisa masuk ke dalam lembah atau dapat menemukan toat api kuno. Namun, saya masih memiliki satu kondisi lagi yang saya harap kalian berdua akan setujui." "Rekan Daois Han, sebutkan kondisimu." Penatua Lu berbicara tanpa ragu-ragu.
Sementara wajah Marquis Nanlong bergerak, dia menatap Han Li dalam diam. Aku butuh inti bagian dalam dari Flame Toad kuno. Ini berguna bagi saya. Han Li berbicara tentang masalah ini dengan nada santai seolah-olah itu hanya sesuatu yang bernilai kecil. Penatua Lu segera setuju mendengarnya, ini tidak masalah. Kami mengandalkan Anda untuk membunuh binatang itu. Adalah tepat bagi Anda untuk memiliki inti batiniah. Ekspresi Marquis Nanlong santai setelah mendengar permintaan Han Li. Betul. Bahkan jika rekan Daois tidak menyebutkannya, toh kami akan memberikan intinya padamu. Han Li tersenyum setelah mendengar mereka dan berkata, karena kalian berdua setuju, saya tidak akan mendorong masalah lebih lanjut dan menjadi terlalu serakah. Saya setuju untuk pergi ke lembah bersama kalian berdua rekan Daois. Dengan rekan Daois Han di pihak kita, harta itu akan diperoleh dengan sangat lancar. Kami akan mengandalkanmu, Brother Han. Melihat bahwa Han Li telah setuju, Marquis Nanlong dan Penatua Lu tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan berbicara berturut-turut. Sama sekali tidak terbawa oleh pujian mereka, Han Li tersenyum dan berkata, kamu berdua sangat menghargai aku. Saya sangat menyadari bahwa kalian berdua akan menjadi pemimpin di lembah dan saya hanya akan bertindak sebagai pendukung, mengingat kultivasi saya. Juga, itu hanya akan dengan upaya gabungan kita bahwa kita akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Ini alami. Karena kami mencari rekan Daois Han untuk bekerja sama dengan kami sangat percaya Anda. Jika penjahat berbahaya dari sektor roh hantu telah memperoleh cincin yin yang, aku harus langsung membunuh mereka. Ketika Marquis Nanlong menyebut sektor roh hantu, dia mengertakkan gigi. Tampaknya kerusakan yang dideritanya dari pertempuran sebelumnya benar-benar menakutkan. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Marquis Nanlong. Sementara dia masih terlihat baik, tidak diketahui seberapa besar vitalitasnya yang berhasil dia pulihkan. Berbicara tentang sektor roh hantu, apakah kalian berdua rekan Daois tahu tentang metode yang mereka gunakan untuk memasuki lembah? Apa pendapat Anda tentang itu? Han Li bertanya. Marquis Nanlong tertawa dingin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Apa yang bisa dikatakan tentang itu? Kami hanya mengganggu rencana mereka untuk memonopoli harta. Dengan penggarap lainnya memasuki lembah, itu tidak hanya akan menyembunyikan jejak kita tetapi juga akan mencegah kita dikelilingi oleh sektor roh hantu. Dengan sedikit terkejut, Han Li berkata, dari apa yang Anda katakan, mungkinkah Anda berdua sengaja membocorkan informasi bahwa sektor roh hantu memiliki metode untuk memasuki lembah Devil Fall? Wajah Marquis Nanlong kemudian berubah menjadi ekspresi cemberut, kami memang di balik masalah ini. Sebelum kami melakukan perjalanan ke Molan Plains, saya tahu Ghost Spirit Sect sedang meneliti metode untuk memasuki lembah Devil Fall. Karena mereka tiba-tiba menjadi bermusuhan dengan saya tidak akan sopan. Han Li tidak memberikan pikirannya sendiri pada situasi dan hanya mengangguk, pikirannya mengembara. Adapun Penatua Lu, dia mengerutkan kening dan perlahan berkata, namun, saya tidak berharap bahwa roh sekte roh akan belak-belakan mengeluarkan Devil Fall Medallions dan menjualnya ke berbagai sekte dalam jumlah terbatas. Hasilnya, mereka menjamin diri mereka sebagai kekuatan terbesar yang memasuki lembah. Saya takut rencana Ghost Spirit Sekte untuk meminta para pembudidaya ini mencari jalan atas nama mereka. Akibatnya, harta lembah tidak lagi dimonopoli oleh mereka, tetapi bahayanya juga akan sangat berkurang. Mengelus dagunya, Han Li tersenyum dan berkata, tidak ada yang namanya situasi sempurna di dunia ini. Tindakan Anda telah menyebabkan kami mendapat lebih banyak manfaat daripada merugikan. Sepertinya para tetua roh-roh sekte menggertakkan gigi mereka dengan kebencian. Dengan semangat yang membangkitkan semangat, Marquis Nanlong berkata, kata-kata rekan Daois Han benar. Ini telah menyebabkan sekte roh hantu menderita untuk saat ini. Adapun sisa kebencian saya harus menyelesaikan akun setelah saya muncul dari lembah. Setelah itu, ketiganya mulai membahas gerakan sekte roh hantu dan mengobrol tentang pengaturan dan detail memasuki lembah iblis. 7 hari kemudian, racun yang mengelilingi pegunungan Myriad Link hampir menghilang. Banyak pembudidaya yang tetap tersembunyi di dekatnya tiba-tiba muncul dalam jumlah besar dan berjalan menuju lembah Devil Fall satu demi satu. Ada juga pembudidaya yang memiliki budidaya lebih rendah dan mereka yang tidak mau masuk, yang hanya mengambil keuntungan dari racun yang melemah untuk mencari binatang buas dan obat-obatan di pegunungan. Lembah Devil Fall terletak di wilayah barat laut pegunungan Myriad Link, yang membentang di area puluhan ribu kilometer. Namun, pertempuran di antara para pembudidaya setan kuno telah menyebabkan lembah dan langit di sekitarnya dilapisi dengan pembatasan kuno yang menakutkan. Mereka semua sangat sulit untuk ditangani dan tumpang tindih sedemikian rupa sehingga membentuk penghalang yang tidak bisa ditembus.
Satu-satunya daerah yang tidak memiliki batasan ini adalah pintu masuk ke lembah Devil Fall. Itu 300 meter lebar dan menyempit saat berjalan puluhan kilometer dalam. Jalur ini awalnya mudah dilewati tetapi efek dari pertempuran kuno telah merusak wilayah tersebut, meninggalkannya penuh dengan air mata spasial. Cahaya putih yang menyilaukan bersinar dari beberapa air mata sementara yang lain redup dan sama sekali tidak terlihat. Ukuran air mata ini bervariasi di mana saja dari beberapa inci hingga beberapa puluh meter lebar, memungkinkan mereka untuk menelan beberapa puluh orang tanpa masalah. Adapun air mata kecil, mereka juga bisa mematikan yang sangat menggantung di udara. Yang paling mengerikan dari semua adalah bahwa seiring waktu, air mata spasial ini akan mengembara, serta terbuka dan menghilang sebentar-sebentar. Tidak ada pola pada penampilan mereka. Karena air mata spasial yang menakutkan ini, hampir tidak ada pembudidaya yang berhasil keluar dari lembah hidup-hidup, bahkan membawa eksentrik Nascent Soul yang tak terhitung jumlahnya ke ujung mereka. Alasan reputasi lembah iblis terjun sebagai daerah paling berbahaya di selatan surgawi sebagian besar disebabkan oleh air mata spasial. Tetapi kali ini akan berbeda. Menurut sekte roh hantu, seseorang akan dapat dengan aman melewati lembah, menciptakan gangguan di seluruh surgawi selatan. Tiba-tiba, para pembudidaya mulai mengawasi harta karun itu dengan keserakahan, dan beberapa ratus medali iblis jatuh terbagi dengan bersemangat. Ada juga beberapa pembudidaya yang tidak dapat memperoleh medali Devil Fall dan hanya bisa berkumpul di sekitar daerah ini dengan harapan bahwa mereka entah bagaimana bisa berhasil menyelinap ke lembah. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.